Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang kaidah mujmal dan mubayyan. Perkenalkan, saya Sri Novita dari kelas 12 MIPA. Yang pertama, kaidah mujmal. Secara bahasa berarti samar-samar dan beragam atau majmuk. Secara istilah, lafaz yang maknanya tergantung pada lainnya, baik dalam menentukan maknanya, menjelaskan tata caranya, atau menjelaskan ukurannya. Contoh-contoh lafaz mujmal. 1. Terdapat pada kata rapat, memiliki dua makna yaitu perkumpulan dan ada celah. Dalam Al-Quran misalnya pada surah Al-Baqarah ayat 228. وَالْمُطَلَقَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. Kata al-quru bisa berarti suci atau haid, sehingga untuk menentukan maknanya membutuhkan dalil lain. Yang kedua, terdapat pada surah An-Nur ayat 56. Wa aqimus shalah. Kata mendirikan salat dalam ayat di atas masih mujmal atau belum jelas karena tidak diketahui tata caranya. Yang ketiga, pada surah An-Nur ayat 56. Wa atuz zakat. Kata menunaikan zakat masih mujmal karena tidak diketahui ukurannya. 2. Kaidah mubayyan. Secara bahasa artinya yang ditampakkan dan yang dijelaskan. Secara terminologi, didefinisikan oleh Al-Asnawi, yaitu lafaz yang jelas maknanya dengan sendirinya atau dengan lafaz lainnya. Contoh, firman Allah Ta'ala, dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat, Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Maka mendirikan sholat dan menunaikan zakat keduanya adalah mujmal, tetapi Allah Ta'ala telah menjelaskannya, sehingga lafaz keduanya menjadi jelas setelah adanya penjelasan. Dapat disimpulkan, 1. Lafaz yang mujmal yang memerlukan penjelasan atau disebut mubayyan yang dijelaskan. 2. Lafaz lain yang menjelaskan lafaz yang mujmal atau disebut mubayyin yang menjelaskan. 3. Adanya penjelasan atau disebut juga dengan bayan. 3. Macam-macam bayan. Ulama Syafi'iyah membagi bayan kepada 7 macam. Di antaranya yaitu A. Penjelasan dengan perkataan, contohnya pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Tetapi jika ia tidak menemukan bintang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Ayat tersebut merupakan bayan penjelasan terhadap rangkaian kalimat sebelumnya mengenai kewajiban mengganti korban penyembelihan binatang bagi orang-orang yang tidak menentukan binatang sembelihan atau tidak mampu. 2. B. Penjelasan dengan mafhum perkataan, contohnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 23 tentang lantaran mengatakan kepada orang tua. Mafhum dari ayat tersebut adalah melarang seorang anak untuk menyakiti orang tuanya, seperti memukul dan lain-lain, karena mengucapkan saja tidak boleh, apalagi memukul. C. Penjelasan dengan perbuatan, contohnya Rasulullah SAW menjelaskan perintah mendirikan salat dalam ayat Al-Quran, lalu Rasulullah SAW mencontohkan cara melakukan salat tersebut. D. Penjelasan dengan ikrar, pengakuan. Contohnya Rasulullah melihat Qasis sholat 2 rakaat sesudah sholat subuh, maka Rasulullah bertanya kepada Qasis. Lalu Qasis menjawab 2 rakaat itu adalah sholat sunat fajar. Rasulullah tidak melarang. Ini menunjukkan dibolehkan sholat sunat sesudah sholat subuh. E. Menjelaskan dengan isyarat, contohnya penjelasan Rasulullah SAW tentang jumlah hari dalam 1 bulan. Beliau mengangkat ke 10 jarinya 3 kali, yakni 30 hari.
kemudian mengulanginya sambil membenamkan ibu jarinya pada kali yang terakhir. Maksud bahwa bulan itu kadang-kadang 30 hari, kadang-kadang juga 29 hari. F. Menjelaskan dengan tulisan. Contohnya, Rasulullah SAW menyuruh juru tulis beliau menuliskan hukum-hukum mengenai pembagian harta warisan dan lain-lain. Penjelasan dengan kias. Contoh, Rasulullah SAW menjawab seorang penanya melakukan haji untuk ibunya yang sudah meninggal. Rasulullah bertanya, bagaimana kalau ibumu punya hutang? Apa kamu bisa membayarnya? Hadis tersebut mengkiaskan pengganti haji orang tua dengan membayar hutangnya. 4. Kaidah yang berhubungan dengan mujmal dan mubayyan. A. Takhirul bayani ani waqtil hajati la yajuz. Artinya, mengakhirkan penjelasan pada saat dibutuhkan tidak dibolehkan. Contoh, ketika Fatimah binti Hubaish bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini wanita yang berpenyakit istihadah yang belum mandi. Apakah saya harus sholat?" Nabi menjawab, "Darah itu hanya keringat biasa, bukan haid." Dari hadis ini bisa dipahami bahwa darah istihadah adalah tidak mewajibkan untuk mandi besar. B. Takhirul bayani an waqtil khitabi yajuz. Artinya, mengakhirkan penjelasan pada saat diperintahkan sesuatu dibolehkan. Contoh, perintah tentang sholat, puasa, zakat, dan haji. Semuanya dijelaskan secara bertahap dan detail, tidak langsung dijelaskan tetapi penjelasannya diakhirkan.